الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لتعجيل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وحبا بجداته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ikhwani wa akhwati al-a'izzah, Azamallahu ujurana wa ujurakum wa aqul lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan kita hadirkan diri kita dalam keadaan selalu memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perlu kita sadari, perlu kita selalu ulang dalam diri kita, perlu untuk kita menyadarkan diri kita bahwa hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini, duduknya kita di malam-malam seperti ini tidak lepas dari kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari agung dan mulianya serta banyaknya fadilah-fadilah yang didapatkan oleh seseorang yang menghidupkan malam-malam yang dimana di dalamnya mengingat Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, khususnya pada malam hari ini Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Terlepas dari itu semua, perlu kita sadari bahwa tanpa adanya izin Allah, tanpa adanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menggerakkan hati kita, memantapkan jiwa kita untuk kita datang, memilih untuk meninggalkan rumah dan menghadiri majelis-majelis seperti ini, tanpa adanya itu kita tidak akan pernah ada di sini. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih mengizinkan kita, masih menggerakkan hati kita, masih memantapkan jiwa kita untuk kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan urusan-urusan duniawi kita untuk datang, duduk, mendengar dan mengingat peristiwa yang menimpa Abu Abdillah Al-Husain alaihi wassalam, yang mana peristiwa itu sudah berlalu selama lebih dari 1000 tahun. Selanjutnya tak lupa pula bagaimana juga kita berusaha membuat diri kita selalu melimpahkan dan mencurahkan sholawat kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita yakin
dan kita benar-benar teguh dalam keyakinan kita bahwa sampainya ajaran ini kepada kita, tergeraknya hati kita untuk duduk pada majelis-majelis seperti ini adalah berkah dan berkat dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya yang suci. Kita mungkin bisa melihat dari banyaknya umat manusia yang hidup dalam nikmat Allah, yang hidup dalam nikmat Allah, yang mendapatkan keberkahan dalam nikmat Allah, baik yang mereka yang muslim, mereka yang selain muslim, mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Namun kita lihat dari sekian banyak manusia yang hidup, apakah semuanya mendapatkan kesempatan untuk duduk dan hadir pada majelis seperti ini? Apakah semuanya memiliki kesempatan untuk meneteskan air mata kepada Abi Abdillah Al-Husain? Apakah semuanya memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana indahnya berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalam? Oleh karenanya sudah barang tentu bagi kita yang mana kita sudah jelas-jelas duduk dan hadir pada majelis seperti ini untuk lebih mengucapkan terima kasih lebih dalam bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci, yang karena perjuangan berkah jerih payah mereka kita dapat menikmati dan mencicipi lezatnya berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Mungkin pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang menangisi Al-Husain, tentang kenapa kita menangisi Al-Husain. Namun sebelumnya, marilah kita menghadirkan diri kita, marilah kita berusaha untuk menangisi Al-Husain. Marilah kita bersama-sama datang meratapi Al-Husain. Saya akan membacakan syair dan antum bisa mengikuti syairnya yang insya Allah antum semua menghafal syair tersebut. Marilah kita menghadirkan diri kita untuk meratapi Al-Husain alaihi wassalam. Kami datang meratapimu Husain, bumi dan langit turut berduka, alam semesta menangisimu Husain, berjuta malaikat bela sungkawa bertakziah pada bundamu. Bersama-sama kami datang meratapimu Husain, bumi dan langit turut berduka, alam semesta menangisimu Husain, berjuta malaikat bela sungkawa bertakziah pada bundamu. Tiada duka melebihi dukamu, tiada kesedihan melebihi sedihmu, tiada tangisan sepilu tangisanmu, tiada rintihan seperih rintihanmu,
Tiada derita sepedih deritamu, kami datang meratapimu Husain. Bumi dan langit turut berduka, alam semesta menangisimu Husain. Berjuta malaikat bela sungkawa bertakziah pada bundamu. Betapa beratnya penderitaanmu, betapa besarnya pengorbananmu. Persembahkan cinta pada Pencipta, demi raih kasih Maha Pengasih, demi tegaknya risalah insan terkasih. Seluruh mata layak menangisimu, seluruh jiwa pantas meratapimu. Para anbiya cucurkan air mata, saksikan derita putra Mustafa. Lehernya dipenggal tanpa pembela, kami datang meratapimu Husain, ya Husain. Bumi dan langit turut berduka, alam semesta menangisimu Husain. Berjuta malaikat bela sungkawa bertakziah pada bundamu. Betapa pilunya hatiku, saksikan derita putra kecilmu. Anak panah menembus ke lehernya, nadinya terkoyak menyemburlah darahnya. Putramu terbunuh tercekik dahaga, betapa pilunya hatiku. Saksikan derita putra kecilmu, anak panah menembus ke lehernya, nadinya terkoyak menyemburlah darahnya. Putramu terbunuh tercekik dahaga, dengan tubuh yang sudah tak utuh.
Engkau menengadah mengangkat tanganmu. Wahai Rabbiku, cukupkah keadaanku untuk bertemu Rasul kakekku, untuk berjumpa Zahra bundahku. Allahumma salli ala Mungkin sebagian dari kita atau semua dari kita telah merasakan kepedihan dalam hati kita dengan meratapi Al-Husain yang kejadiannya telah lama berlalu, 1000 tahun lebih berlalu, dan mungkin bait-bait yang kita dengar sudah setiap tahun kita dengar, setiap tahun kita mengenangnya, setiap tahun kita melantunkannya. Namun entah kenapa setiap mendengarkannya dada kita selalu menjadi sesak. Air mata seakan-akan mendobrak kedua mata kita untuk keluar. Tahun demi tahun berlalu, namun air mata kita selalu tetap bercucuran untuk Al-Husain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita selama kita hidup untuk selalu mencucurkan air mata kita untuk Al-Husain alaihi wassalam. Padahal kita mengetahui dan kita yakin bahwa memang benar Al-Husain alaihi wassalam telah mengalami peristiwa yang benar-benar menyayat-nyayat hati, peristiwa yang benar-benar menyedihkan hati-hati para pecintanya. Namun itu telah berlalu lebih dari 1000 tahun. Itu telah berlalu lebih dari 1000 tahun. Dan Al-Husain kita meyakini setelah kematiannya, setelah kesyahidannya, yang mana Al-Imam As-Shadiq alaihi wassalam pernah mengatakan bahwa makom atau kedudukan yang diraih oleh Al-Husain adalah kedudukan yang tidak bisa diraih kecuali dengan terbunuh di dalam jalan kesyahidan. Makom yang begitu tinggi, makom yang begitu mulia.
Oleh karenanya kita yakin bahwa ketika kita ditanya di manakah Al-Husain saat ini, pasti jelas jawaban kita, beliau ada di surga, fil jannah. Pertanyaannya, kenapa kita sudah meyakini dan mengetahui bahwa Al-Husain di surga? Sekarang Al-Husain mendapati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan yang telah beliau jalankan. Namun kenapa air mata kita selalu tercucur untuk Al-Husain? Namun kenapa air mata kita tak bisa kita pendam? Tidak bisa kita tahan untuk tidak keluar dari kedua mata kita demi menangisi Al-Husain. Karena ketika kita berbicara tentang air mata, ketika kita berbicara tentang tangisan, ketika kita menangis setelah mendengar peristiwa, itu bukanlah sebuah perkara yang kita sadari, bukanlah sebuah perkara yang bisa kita atur. Tapi tersentuhnya hati kita, perkara hati, tersentuhnya hati kita karena sebuah peristiwa yang akhirnya air mata keluar dari mata kita, itu adalah peristiwa, adalah sebuah fenomena yang melibatkan hati. Tidak mungkin seseorang yang tidak tersentuh hatinya ketika mendengarkan atau melihat sebuah peristiwa, ia menangis. Air mata yang keluar dari mata seseorang ketika mendengar sebuah peristiwa adalah perkara yang tidak dapat kita jelaskan secara logika, tidak dapat kita jelaskan secara teori. Itu adalah perkara hati. Kita lihat mungkin banyak orang yang telah mengenal Al-Husain, khususnya dari kaum muslimin. Siapa yang tidak tahu Husain bin Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak tahu cucu Rasulullah? Siapa yang tidak mendengar perkataan Rasul, Husainun minni wa ana min Husain? Siapa yang tidak pernah dengar cerita ketika Rasul sholat dan Al-Husain bermain di pundaknya? Ketika beliau sujud, Rasul tak kunjung berdiri atau bangkit dari sujudnya sampai Al-Husain selesai bermain di punggungnya. Muslimin mana yang tidak mendengar cerita itu? Tapi mereka masih bisa berkata, itu peristiwa sudah berlalu, cukup berduka, cukup, tapi tidak usah berlebihan. Banyak kaum muslimin yang mengatakan hal yang kita lakukan ini, menangisi Al-Husain setiap tahunnya, bahkan mulai setiap kita masuk di bulan Muharram, kita mulai bersiap-siap, kita menggunakan pakaian serba hitam. Mungkin sebagian dari kita menutupi tembok-tembok di rumah kita dengan kain hitam, dan kita mungkin melakukan beberapa hal demi menghadirkan rasa duka, demi kita dapat menangis untuk Al-Husain. Kita dikatakan berlebihan dan melampaui batas. Kenapa kita dapat menangis tapi mereka tidak bisa menangis? Kenapa kita tidak dapat membendung air mata kita tapi ada orang-orang yang menghina tangisan kita? Apa alasan dibalik menangisnya kita kepada Al-Husain alaihi wassalam? Dalam riwayat dikatakan, Al-Imam Ja'far Shadiq pernah menceritakan bahwa setiap masuknya bulan Muharram, setiap hilal bulan Muharram telah datang, telah terlihat, yang itu menandakan masuknya kita pada bulan Muharram. Dikatakan bahwa Bunda Fatimah Zahra alaihi wassalam mengambil gamis Al-Husain dan membentangkannya di arsy Allah. Gamis yang sudah sobek, terkoyak oleh pedang dan berlumuran darah itu dibentangkan oleh Bunda Fatimah Zahra.
Dan kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalus salati wassalam, ketika gamis itu telah dibentangkan di arsy Allah, setiap pecinta kami, setiap syiah kami pasti akan melihat gamis itu dengan basirah di hati. Jadi ketika kita heran kenapa kita selalu menangis, maka perlu kita syukur. Sangat perlu kita syukur bahwa setidaknya hati kita dapat melihat gamis itu. Hati kita dapat tersentuh dengan gamis yang dibentangkan oleh Bunda Fatimah Az-Zahra alaihi afdhalus salati wassalam. Namun di sini kita akan sedikit membahas tentang menangisi Al-Husain dan alasan kenapa menangisi Al-Husain ini seakan-akan kita buat sebagai tradisi dan budaya yang dimana setiap tahunnya tidak pernah kita lupa atau luput untuk menangisi Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah uswah bagi kalian. Banyak orang berhenti di sini. Banyak orang diam di sini. Sebatas memahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah uswah bagi kalian. Tapi mereka tidak memperhatikan lanjutan ayat. Yang di mana Allah SWT berkata, uswatun hasanah untuk siapa? Lakum ini kalian siapa? Liman kana yarjullah, dia mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dengan menangisi Al-Husain? Muslimin sepakat tentang peristiwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita dari Jibril ketika Al-Husain alaihi wasallam dilahirkan, yang mana Rasul menangis. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, beliau mengatakan bahwa Jibril telah datang bawa berita. Tentang apa? Tentang peristiwa yang akan menimpa Al-Husain. Tentang peristiwa bagaimana nanti anak yang baru lahir ini akan kembali kepada Tuhan. Tentang peristiwa keadaan bayi mungil ini kelak ketika akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Rasul menangis hingga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihi afdhalus salati wassalam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kenapa engkau menangis wahai ayahku? Sebetulnya di sini cukup ketika kita mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi sebagai uswah kita, beliau menangisi Al-Husain, bahkan bukan setelah peristiwanya. Sebelum peristiwa itu terjadi, Rasul telah menangisi Al-Husain. Maka itu sudah cukup sebagai hujjah kita untuk kita menangisi Al-Husain. Belum lagi beliau telah menjamin hal itu. Ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra menanyakan kepada beliau kapan itu terjadi, Rasul mengatakan fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi, peristiwa itu akan terjadi
di zaman atau di masa yang mana aku sudah tidak ada, engkau juga tidak ada, dan Ali pun juga tidak ada di dunia ini. Lalu apa pertanyaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam? Lalu siapa yang akan menangisinya? Wa yuqimul azaalah, dan siapa yang akan mendirikan azab untuknya? Ketika Al-Husain lahir dan peristiwa ini telah dikabarkan oleh Jibril, lalu Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Rasul dan Rasul menjawabnya, dan beliau mengetahui bahwa kejadian ini akan terjadi di zaman yang mana Rasul sudah tiada, Sayyidatuna Fatimah sudah tiada, dan Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam juga sudah tiada. Beliau menanyakan siapa yang akan menangisinya dan siapa yang akan mendirikan azab untuknya. Lalu di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebuah kelompok yang mana kelompok itu akan selalu menangisi dan mendirikan azab kepada Al-Husain. Apa kata Rasul sifatnya? Jilan ba'da jilin fi kulli sana. Generasi demi generasi di setiap tahun. Jadi selain kita di sini menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai tauladan, kita yang ada di sini juga sebagai bukti. Bukti terhadap apa? Bukti terhadap kebenaran kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana perilaku kita, sikap kita, tindakan kita saat ini adalah manifestasi dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perlu kita syukuri dan perlu kita hargai dan kita jaga. Kembali kepada ayat tadi, kenapa kita memilih untuk menjadikan Rasul sebagai uswah dan kita mengambil perilaku Rasul yang mana beliau menangisi Al-Husain? Karena ketika kita memang menjadikan Rasul sebagai uswah dan kita masuk dalam 3 syarat itu, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, maka kita akan totalitas dalam menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Mungkin ada orang yang nanya, Rasul memang uswah, tapi banyak yang bisa dicontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, memang banyak. Tapi ketika kita memang bertekad dan memiliki keyakinan dan ideologi kita adalah menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, maka kita harus totalitas gitu. Jangan nanggung. Apapun yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan meneladaninya. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya. Jika hal kecil saja yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita lakukan, bagaimana dengan hal besar lainnya? Oleh karenanya, ketika kita mungkin menjadikan Rasul sebagai uswah dengan sholat di awal waktu, pertanyaannya ketika kita tidak totalitas dalam menjalankan atau melaksanakan tugas di mana kita menjadikan Rasul sebagai uswah itu, pertanyaannya, sholat itu di mana? Kita lihat banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi dosa tetap berjalan. Banyak orang melaksanakan sholat, tapi fitnah tetap tersebar dari mulutnya. Karena sebenarnya sholat, dan begitu juga majelis-majelis seperti ini, bukan hanya ketika kita berada di tempat itu dan bukan hanya ketika kita sedang melaksanakannya. Sholat adalah simbol kita membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan takbir Allahu Akbar adalah simbol. Ketika kita bersujud,
rukuk, kita duduk, berdiri, semuanya adalah simbol. Tapi setelah kita melaksanakannya, tujuannya agar kita sadar bahwa kita sedang membawa simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Pertanyaannya, setelah sholat, apakah kita tetap menjaga simbol-simbol Tuhan? Setelah kita keluar dari masjid, apakah kita tetap mawas diri untuk menjaga simbol-simbol Tuhan? Begitu juga dengan menangisi Al-Husain. Ketika kita menjadikan Rasul sebagai uswah dan beliau juga menangisi Al-Husain, pertanyaannya, apakah setelah menangisi Al-Husain lalu Rasul menghilangkan simbol-simbol Tuhan begitu saja? Tentu tidak. Beliau selalu membawa simbol-simbol Tuhan dimanapun beliau berada. Maka menjadikan Rasul sebagai uswah, ketika kita memilih untuk menangisi Al-Husain, maka kita juga harus membawa simbol Husaini, simbol Muhammadi, mulai dari kita berada di majelis hingga kita keluar dari majelis. Dan dimanapun kita berada, kita akan selalu membawa simbol Allah, simbol Muhammadi, simbol Alawi, dan simbol Husaini. Dan dimanapun kita berada, hal itu akan selalu kita jaga. Oleh karenanya, menjadikan Rasul sebagai uswah tidak cukup kita sebagai seorang muslim, tapi harus ada tandanya di sana. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Selanjutnya, kenapa kita menangisi Al-Husain alaihi wassalam? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, mengabadikan dalam Al-Quran kisah ketika Nabi Allah Musa bersama Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, yang dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Musa membelah lautan dan akhirnya beliau menyeberangi lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setelah mereka berhasil melewati lautan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, watrukil bahra rahwan innahum jundul mughraqun. Dan biarkanlah laut itu terbelah, sesungguhnya mereka, bala tentara Fir'aun, akan tenggelam. Innahum jundum mughraqun. Ayat berlanjut, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika awrathnaha qauman akharin. Ayat berlanjut, betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Allah menggambarkan bahwa betapa banyak tentara Fir'aun ini meninggalkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Lalu Allah menjelaskan, demikianlah kadzalika awrathnaha qauman akharin. Demikianlah, dan kami akan wariskan semua ini kepada kaum yang lain. Jadi hukuman seperti ini, atau ketika seseorang itu mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah atau iqab yang diberikan oleh Allah akan diberikan kepadanya dan bagi kaum-kaum lain. Bukan hanya kepada kaum Fir'aun dan kaum, tapi begitu juga kaum-kaum yang lain ketika mereka mengingkari nikmat Allah, maka akan ada iqab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzirin. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fama bakat, maka
Fama bakat alaihim, tidak menangisi mereka, tidak menangis atas mereka. Siapa yang tidak menangis atas mereka? Fama bakat alaihimus sama'u wal ard, langit dan bumi. Wa ma kanu munzarin, dan mereka pun tidak diberikan penangguhan waktu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan seseorang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memberangus kehormatan Allah, yang berusaha menghilangkan kehormatan Allah, yang berusaha menghancurkan ayat-ayat Allah, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mati, apa yang digambarkan oleh Allah? Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak akan menangis bagi mereka. Kenapa? Karena keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan. Pertanyaannya, ketika seseorang atau ketika orang atau kaum yang tidak menghargai kehormatan Allah, yang tidak menjaga ayat-ayat Allah, yang tidak menjaga simbol-simbol Tuhan, mereka ketika mati, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Pertanyaannya, ketika orang yang selalu membawa panji Allah, seseorang yang selalu mengorbankan hidupnya untuk Allah, seorang yang selalu menjunjung tinggi kalimat Allah, menghormati ayat-ayat Allah, ketika mereka meninggal, apa yang akan terjadi? Maka di situ kebalikan dari ayat ini, jelas pemahaman kita bahwa langit dan bumi akan menangisi mereka, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam ziarah kepada Abi Abdillah Husain, di situ dikatakan wa azumat musibatuka fis samawat. Bukan hanya di bumi, fis samawat. Karena apa? Hal ini atau Al-Husain alaihi wassalam selalu menjunjung tinggi kalimat Allah, bahkan mengorbankan bukan hanya dirinya beserta seluruh sanak keluarganya demi tegaknya risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena jika yang pertama kenapa kita menangisi Al-Husain adalah karena kita beruswah dan meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, menurut nas Al-Quran, ayat Al-Quran, kenapa kita menangisi Al-Husain? Karena kita memberikan pengagungan kepada seseorang yang mulia. Dari mana kita memahami itu? Allah menjelaskan seseorang yang diberi contoh seperti Fir'aun, yang mana mereka sama sekali tidak menghargai ayat-ayat Allah. Ketika mereka meninggal, Allah mengatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Tapi Al-Husain berbeda dengan mereka. Al-Husain adalah salah satu sebab risalah ini sampai kepada kita. Tindakan yang diambil, pengorbanan yang diberikan oleh Al-Husain alaihi wassalam adalah sebab utama bagaimana kita saat ini masih bisa menikmati agama Islam. Oleh karenanya ayah beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam pernah mengatakan khalitun nas, bersosiallah kepada manusia. Bersosiallah kepada manusia seperti apa? Khalitun nas mukhalatatan, dengan pergaulan yang mana ketika kalian bersama mereka hannu alaihi, mereka senang. Wa idza mintum, dan ketika kalian meninggal menangis, mereka akan menangis terhadap kalian. Dan itu juga menjelaskan ayat ini bahwa ketika seseorang yang mulia, seseorang yang agung itu meninggal, bukan hanya bumi dan isinya yang menangis, tapi langit pun juga akan menangisi mereka. Karena apa? Karena keagungan dan karena ketaatan yang mereka lakukan. Sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk dari takwaan hati, termasuk dari bagian dari takwa, yang mana salah satu hal yang dapat menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia ini, yang dapat menyelamatkan kita dari kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita menghadirkan ketakwaan pada dalam diri kita. Yang mana mungkin ketika kita mencari apa sih arti dasar dari takwa, arti dasar dari takwa itu bagaimana kita bisa selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan salah satu dari hal yang disebutkan sebagai ketakwaan kepada Allah adalah mengagungkan dan meninggikan syiar-syiar Allah. Apa saja syiar Allah? Syiar Allah adalah segala sesuatu yang berusaha mengagungkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya yang suci. Oleh karenanya, siapapun yang berusaha menegakkan kebenaran, maka itu termasuk dari menegakkan dan meninggikan syiar Allah. Dan Al-Husain alaihi wassalam adalah salah satu manusia ciptaan Tuhan, maksum, yang mengorbankan segala kehidupannya untuk tegaknya risalah Allah. Maka ketika kita mengagungkan Al-Husain, ketika kita menghidupkan Majalisul Husain, maka kita juga mengagungkan dan meninggikan syiar-syiar Allah. Ketiga dan alasan terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini, kenapa kita menangisi Al-Husain? Kita kembali lagi kepada hati kita masing-masing. Di dua hal pertama kita telah membahasnya dari nas Quran. Kenapa kita menangisi Al-Husain? Selanjutnya adalah perkara hati, adalah perkara kerinduan dan kecintaan kita kepada Al-Husain. Sebagaimana riwayat yang telah saya bawakan tadi, bahwa setiap pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam akan merasakan dengan hatinya, dengan basirahnya, akan melihat gamis Al-Husain yang dibentangkan di arsy Allah. Maka itulah yang kita rasakan, itulah yang kita alami dan kita rasakan pada saat ini. Alasan kita menangis adalah entah kenapa hati kita tersentuh dan air mata yang ada dalam mata kita tak dapat terbendung untuk kita menahannya agar tidak keluar. Karena apa? Itu perkara hati. Itu adalah perkara ideologi. Itu adalah keyakinan. Maka berbahagialah dan bersenang-senanglah orang yang dapat menangisi Al-Husain. Kenapa? Kenapa kita berbahagia kita bisa menangisi Al-Husain? Karena berarti kita mendapatkan sebuah nikmat yang bisa jadi banyak orang tidak mendapatkan. Banyak orang yang mengharapkan. Bahkan salah satu anjuran di Majalisul Husain adalah kita berpura-pura menangis, tabaka. Karena apa? Karena keagungan menangisi Al-Husain. Dan kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menangis dan mampu meneteskan air mata kepada Al-Husain, maka semoga hati kita memang benar-benar terhubung kepada Al-Husain alaihi wassalam. Dan semoga air mata yang kita cucurkan kepada Al-Husain bukan hanya air mata yang tercucur di majelis dan kita melupakan air mata yang kita teteskan di luar majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita
kesetiaan kepada Al-Husain alaihi wassalam, kesetiaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalam, dan kesetiaan kepada risalah Allah. Dan semoga air mata kita adalah sebuah tanda bahwa kita benar-benar orang yang yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad